kerja trafo. Sebenarnya trafo adalah sebuah mesin, tetapi tidak mempunyai bagian yang bergerak. Oleh karena itu, trafo disebut sebagai mesin statis. Trafo mempunyai tiga bagian utama, dua lilitan, dan inti logam yang lilitannya merupakan lilitan-lilitan dalam bentuk kumparan yang terbuat dari pengantar arus yang baik. Bilitan transformator memainkan peran utama dalam mesin kumparan. Bilitan berperilaku seperti induktor. Ketika arus bolak-balik dibiarkan mengalir melalui salah satu bilitan, maka akan terjadi flux bolak-balik yang dihasilkan di sekitar bilitan. Besarnya flux ini sebanding dengan besarnya arus yang mengalir melalui bilitan tersebut. Arah flux tersebut sesuai dengan arah arus. Arah arus pada bilitan dapat diketahui dengan menggunakan rumus tangan kanan. Pegangan aturan ini menyatakan bahwa ketika ia menggenggam tangan kanan dan menentengkan ibu jari sepanjang sumbu kumparan atau bilitan dan 4 angka lainnya sepanjang arah arus dalam kumparan, maka ibu jari menunjukkan arah flux yang dihasilkan di dalam kumparan sepanjang sumbu flux. Ini menjadi maksimum besarnya ketika arus mencapai maksimumnya selama 1,5 siklus gelombang arus bolak-balik. Flux menjadi nol ketika arus dalam kumparan melintasi sumbu nol lagi. Untuk setengah siklus berikutnya, flux menjadi maksimum, tapi berlawanan arah ketika arus mencapai puncaknya. Membalikan maksima dengan cara ini, arus bolak-balik menghasilkan flux yang bervariasi secara terus-menerus di sekitar bilitan. Garis-garis flux menghubungkan bilitan itu sendiri, dan flux tersebut bervariasi sehingga akan menjadi IMF induksi sendiri pada bilitan. Fenomena ini disebabkan oleh hukum induksi elektromagnetik Faraday. IMF ini, induksi ini atau tegangan apapun yang Anda katakan, sama besarnya dan perlawanan polaritas tegangan suplai. Tegangan bolak-balik yang disuplai menyebabkan arus bolak-balik pada bilitan yang menghasilkan flux yang terus-menerus bervariasi di dalam dan di luar bilitan. Flux yang terus-menerus berubah ini menghasilkan IMF induksi pada bilitan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa tegangan suplai disebabkan oleh tegangan induksi bilitan merupakan akibat dari sebab ini. Maka menurut hukum Lensa, tegangan induksi ini akan mempunyai polaritas yang berlawanan dengan tegangan suplai, karena menurut hukum Lenz, efek selalu berlawanan karena tegangan induksi sendiri pada bilitan tidak tergantung berdasarkan jumlah bilitan pada bilitan, tapi bergantung pada tegangan suplai. Tetapi tegangan induksi per bilitan bergantung pada tidak lain hanyalah IMF induksi dibagi dengan jumlah bilitan pada bilitan. Bilitan lain pada trafo paling dasar, tetapi sampai saat ini kita belum membahasnya sekarang. Kita sampai pada bilitan kedua pada trafo dengan anggapan satu bilitan terpisah didekatkan ke bilitan pertama, maka bilitan kedua ini tertekuk dengan porsi flux yang bervariasi dari bilitan pertama. Bilitan karena hubungan flux yang bervariasi ini juga akan ada yang terinduksi di hubungan flux yang bervariasi di atasnya. EMF terinduksi ini akan sangat kecil karena hubungan flux kecil, maka laju perubahan hubungan flux juga kecil. Dan menurut hukum Faraday, IMF terinduksi melintasi sebuah kumparan berbanding lurus dengan laju perubahan hukum flux. Jika sekarang kita menghubungkan rangkaian tertutup pada bilitan kedua, kita akan mendapatkan arus yang sangat kecil melalui rangkaian, asalkan bilitan kedua ditempatkan lebih dekat ke bilitan pertama, sehingga kita telah melihat bahwa beberapa bagian dari daya input diubah menjadi output melalui bilitan kedua. Hal ini karena sebagai flux yang dihasilkan dari bilitan pertama dihubungkan dengan bilitan kedua. Sekarang, jika kita ingin mengubah daya listrik maksimum dari bilitan pertama ke bilitan kedua, kita harus mengubah flux maksimum ke bilitan kedua ini. Hal ini dilakukan dengan menempatkan inti magnet dengan keenggangan rendah. Di antara bilitan ini, baja merupakan bahan magnet dengan keenggangan rendah yang terkenal. Jadi biasanya menggunakan baja untuk membuat inti magnet dengan keengganan rendah di transformator. Segera setelah kita menempatkan ini, hampir seluruh flux yang mengelilingi bilitan pertama akan terkonsentrasi di dalam inti dan dihubungkan dengan bilitan kedua. Karena hubungan flux yang hampir sama dengan bilitan kedua, sekarang laju perubahan flux terhadap waktu adalah sama pada kedua bilitan.
karena sebagai hari profil hukum induksi elektromagnetik (IMF) yang diinduksi pada suatu konduktor berbanding lurus dengan laju. Perubahan hubungan flux tegangan diinduksi perputaran pada kedua belitan akan sama. Kami telah menjelaskan bahwa tegangan yang diinduksi pada belitan pertama sama dengan tegangan suplai. Sebenarnya di sini kita menganggap bahwa tidak ada penurunan tegangan antara terminal suplai dan belitan pertama. Ini adalah kasus yang ideal untuk tujuan teoritis. Kita akan mempertimbangkan bahwa kondisi ketika belitan pertama ini dihubungkan dengan suplai disebut sebagai belitan primer. Sekarang jika belitan primer ini mempunyai jumlah lilitan N1 dengan tegangan suplai atau tegangan tambahan pada belitan primer adalah F1, maka tegangan per belitan pada belitan primer adalah F1 kali N1. Sejauh ini kita telah memahami bahwa tegangan F1 kali N1 inilah yang akan muncul pada setiap belitan kedua. Jadi jika belitan kedua ini mempunyai N2 jumlah lilitan, maka tekanan total pada belitan kedua adalah N2 menjadi V1 kali N1, dan katakanlah ini adalah V2. Jika sekarang ada rangkaian tertutup yang dihubungkan pada belitan kedua, maka akan terjadi memberikan tegangan V pada rangkaian, dan karena adanya tegangan maka akan ada arus yang mengalir melalui rangkaian. Biasanya pada belitan ini disebut sekunder jika jumlah belitan sekunder tidak sama dengan itu atau belitan primer, yaitu jika N2 tidak sama dengan N1, maka tegangan sekunder trafo berbeda dengan tegangan primer sekarang. Jika N2 lebih besar dari N1, maka tegangan sekunder akan lebih besar dari tegangan primer. Sebaliknya, jika N2 lebih kecil dari N1, tegangan sekundernya lebih kecil, maka tegangan primer disebut trafo step up dan yang terakhir disebut trafo step down. Ini adalah teori trafo yang paling dasar dan semoga Anda memahami. Terima kasih.